Media Malaysia ikut soroti proses naturalisasi pemain keturunan Miliano Jonathan ke Timnas Indonesia. Media Malaysia, Makan Bola ikut menyoroti proses naturalisasi Miliano Jonathan ke tim Indonesia. Makan Bola menyebut Jonathan akan menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Diberitakan sebelumnya, akun Instagram Arya Sinulinga sudah mengonfirmasi pemain VSI Utrecht itu untuk membela Timnas Indonesia. Saat ini, kabar naturalisasi Jonathan untuk dinaturalisasi terus ramai dibicarakan. Makan Bola yang juga mendengar kabar tersebut langsung menyoroti potensi sang pemain. Makan Bola menyebut, Jonathan akan menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia di masa yang akan datang. Pemain yang bisa bermain di berbagai posisi, termasuk di sayap kanan dan gelandang serang ini, pasti akan menjadi aset berharga bagi Indonesia, tulis Makan Bola dalam situs resminya. Pemain yang masih berusia 21 tahun sudah memiliki tempat di VSI Utrecht, klub kasta tertinggi Liga Belanda, ujar Makan Bola. Jika sang pemain sudah resmi menjadi bagian dari skuad Indonesia, maka ini akan menjadi ancaman bagi negara-negara di ASEAN bahkan di Asia, tegas Makan Bola. Miliano Jonathan sendiri merupakan pemain yang beroperasi sebagai penyerang, tepatnya di sisi kanan. Ia berstatus sebagai pemain VSI Utrecht, klub yang bertarung di divisi utama Liga Belanda. Fans sudah siap menyambut, namun proses pemain keturunan, Tis Dalinga, belum bisa dipastikan kenapa ya. Kabar seputar striker Bologna FC, Tis Dalinga, sebagai salah satu pemain keturunan yang tengah dipantau PSSI untuk proses naturalisasi kembali mencuat ke permukaan. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi yang memastikan apakah proses itu benar-benar sedang berlangsung atau tidak. Nama Dalinga sudah ramai diperbincangkan netizen Indonesia di berbagai platform media sosial sejak awal bulan ini, setelah sejumlah akun sepak bola menyebut bahwa striker asal Belanda tersebut memiliki darah keturunan Indonesia dan masuk radar PSSI. Spekulasi semakin liar setelah beberapa pemain keturunan sebelumnya seperti Ragnar Oratmangun, Nathan Chow Aon, dan Ivar Jenner sukses membela merah putih, sehingga publik berharap Dalinga bisa menyusul sebagai tambahan amunisi di lini serang Timnas. Namun, dalam wawancara terbaru bersama PSSI TV, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan jawaban yang cukup diplomatis dan cenderung menahan diri saat ditanya langsung apakah Dalinga benar-benar sedang diproses. Menurutnya, selama surat resmi belum masuk ke PSSI, ia memilih tidak membocorkan apapun ke publik demi menjaga kredibilitas federasi dan mencegah ekspektasi berlebihan yang bisa berujung pada kekecewaan. Dalam wawancara yang disiarkan melalui kanal resmi federasi, Erick menegaskan bahwa ia tidak bisa memberikan komentar soal Dalinga karena status administrasinya belum jelas. Kalau dari pengamat, dari sosial media lebih ahli ya silakan. Tapi kami dari PSSI kita menjaga, tegas Erick. Ia menambahkan bahwa PSSI punya prinsip untuk tidak membocorkan proses yang belum final karena terlalu banyak kejadian sebelumnya di mana kabar naturalisasi sudah ramai dibahas namun berujung gagal. Dengan tinggi 1,85 meter dan gaya bermain sebagai target man klasik, Dalinga dianggap cocok mengisi kekosongan striker murni di Timnas Indonesia yang selama ini kerap mengandalkan pemain sayap untuk mencetak gol. Respons netizen pun beragam, sebagian mendukung penuh langkah PSSI bila benar memproses Dalinga, sementara lainnya mengingatkan agar tidak terlalu cepat membangun ekspektasi. Banyak pula yang menyoroti pentingnya transparansi agar tidak terjadi kebingungan seperti pada proses naturalisasi Calvin Verdong sebelumnya. Erick menyebut bahwa selama dokumen belum masuk, pihaknya tidak bisa memastikan apakah Dalinga sedang diproses atau tidak. Erick Thohir ungkap alasan Timnas Indonesia hadapi Kuwait dan Lebanon. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap Timnas Indonesia bisa memberikan performa terbaik di FIFA Matchday. Pertandingan bertajuk Garuda Championship Series akan diikuti Timnas Indonesia, Kuwait, dan Lebanon dan akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Kuwait pada Jumat, 5 September 2025, dan Lebanon pada Senin, 8 September 2025. Jelang menghadapi dua pertandingan tersebut, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert,
resmi memanggil 27 pemain. Ex-timnas Belanda itu memanggil mayoritas pemain yang pernah ia panggil di pertandingan sebelumnya, termasuk Mark Klok yang merupakan wajah baru, namun sudah dikenal. Erick Thohir secara khusus memberikan dukungan penuh terhadap Timnas Indonesia. Kita siap berikan dukungan terbaik untuk Timnas Indonesia, tulis Erick di akun Instagram resminya pada hari Kamis, 21 Juni 2025. Erick menekankan bahwa Timnas Indonesia harus memaksimalkan performa mereka karena kedua laga ini merupakan bagian dari persiapan sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat, di mana mereka akan melawan Arab Saudi dan Irak pada bulan Oktober. Pemilihan Kuwait dan Lebanon sebagai lawan uji coba bukan tanpa alasan. Menurut Erick, Kuwait dan Lebanon, yang juga merupakan tim dari Timur Tengah, akan menjadi ujian yang sangat baik untuk Garuda. Pertandingan FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon akan menjadi persiapan Timnas Indonesia sebelum menghadapi Arab Saudi dan Irak di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Erick. Menghadapi dua lawan dari Timur Tengah menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk mempelajari dan mengantisipasi permainan Arab Saudi dan Irak yang berasal dari kawasan yang sama, tambahnya. Daftar 27 pemain yang dipanggil terdiri dari 10 pemain yang berkompetisi di BRI Super League, 15 pemain dari liga luar negeri, dan 1 pemain yang saat ini belum memiliki klub, yaitu Tom Haye. Jumlah pemain ini mungkin akan bertambah, karena Erick juga menyebutkan adanya kemungkinan kehadiran Miliano Jonathans yang masih dalam proses naturalisasi.